Bisnis lo harus sudah jalan dan terbukti profit gitu loh. Apalagi bisnis yang sudah terbukti profit selama pandemi ya gitu loh. Jadi lo pandemi lo lewatin nggak minus, masih profit pak. Walaupun berapapun itu masih profit perusahaan lo hebat deh. Nah, itu balik ke dokter mobil berarti. Dokter mobil tadi bilang nggak pakai modal sama sekali. Nggak pakai pinjaman modal. Modalnya gimana awalnya? Modalnya dengkul pak, jadi semua tools gue ambil dari rumah, lapak memang teman gue sudah buka di situ dan ada lapaknya kita bisa pakai, ya kan masih ada sisa sewa gitu kan. Jadi memang ya gue punya resource apa, dia punya resource apa ya kita gabungin gitu loh, dan benar bootstrapping kita bikin gitu loh. Ya. Menurut gue justru cara begitu yang akan membuat bisnis lu langgeng, karena lu tahu caranya efisiensi, lu tahu caranya profiting gitu loh. Bukan yang wah jualan bakso nih ya kan, gue punya 100 cabang pasti untung 100 kali lipat. Coba. Terus, ya kan? Terus tadi 1M gitu ya, coba kan begitu kan, lu jangan begitulah gitu loh ya. Iya. Maksudnya entrepreneur itu nyungsepnya tuh di situ semua pak. Kalau mulai yang dulu ada punya apa ya? Yes gitu loh. Jadi selalu berpikir, wah gue 1 cabang untungnya 5 juta sebulan, 100 cabang 500 juta sebulan, gue buka 100 saja. Lu tahu nggak logistiknya different ya kan? Lu tahu nggak nanti lu ngirim barang, lu harus testing, lu harus kontrol. Marketnya juga belum tentu sama kayak tempat lu sekarang gitu lu kan. buka satu tempat lagi belum tentu omset sama loh. Iya, benar. Maksudnya segala faktor itu lu harus kontrol. Marketnya juga belum tentu sama kayak tempat lu sekarang gitu kan. Lu buka satu tempat lagi belum tentu omset sama loh. Iya, benar. Maksudnya segala faktor itu lu harus pikirkan sebelum lu pinjam, dan memang gua tidak sarankan entrepreneur pinjam duit sih menurut gua loh ya. Iya, apalagi di awal-awal nggak jelas. Apalagi di awal-awal, betul. Iya. Terus lanjutan gimana? Dokter mobil habis itu? Kalau gua sih ya itu dari bootstrapping begitu kita profiting, terus kita benerin dari sisi accounting, gua mau tahu bener-bener net profitnya berapa ya kan. Kemudian ya kita merambah ke cabang kedua, ke cabang ketiga, ke cabang keempat. Konvensional gitu. Sekali ya? Yes, bener-bener konvensional sampai kita menemukan kayaknya pelan nih konvensional. Oke, gimana caranya? Oke, joint venture nih. Oke, kita cari orang yang mau jadi investor pasif, kita draft semua perjanjian kerjasamanya, kita bikin PT gitu kan. Nah, itu juga udah pernah kita pakai. Terus kita sekarang juga udah pakai sistem kemitraan. Kalau bahasa kerennya franchise, cuman kita nggak bilang franchise karena franchise punya undang-undang tersendiri gitu loh. Kita bicaranya kemitraan ya kan. Kalau kemitraan ya berarti PT sama PT melakukan perjanjian kerjasama kan gitu kan. Nah, itu ada lah ya gitu loh, dan ya ada benefitnya, ada negatifnya gitu loh, semuanya itu ada gitu loh. Dan itu semua bisa kita ulik-ulik nanti setelah bisnis lu jalan dulu kan, balik intinya itu dulu kan. Bisnis lo harus sudah jalan dan terbukti profit gitu loh. Apalagi bisnis yang sudah terbukti profit selama pandemi ya gitu loh. Jadi lu pandemi lu lewatin nggak minus, masih profit pak. Walaupun berapapun itu masih profit perusahaan lu hebat deh gitu. Karena not every company bisa begitu loh kan gitu kan. Dan kan ada perusahaan yang sampai omsetnya 100M segala macam masih minus. Masih minus, harus PHK gitu kan. Nah jadi ya hari ini sih gue sih simpel aja. Kalau bisnis lu pandemic proof, lu akan survive gitu loh. Karena banyak bisnis yang tidak pandemic proof pak gitu. Kalau kita laporan keuangan at the end of the day positif gitu loh. Antara pandemic proof atau lagi riding the wave pandemic aja, terus akhirnya banyak yang turun. Nah, riding the wave pandemic ya itulah ya, maksudnya kayak bahan-bahan yang kebersihan, yang sanitary ware gitu kan ya. Atau tech startup yang waktu itu emang dipakai banget gitu kan. Ya belum tentu orang itu waktu bisa offline dia pengen tetap online gitu kan, itu juga belum terbukti jelas gitu kan. Betul. Jadi maksudnya ya jalanin dulu aja lah. Maksud gue kalau bisnis itu kan ada levelnya ya. Level starting mencari jati diri itu sampai 100 juta sebulan lah ya. Satu bisnis lu belum sampai 100 juta sebulan, berarti lu belum menemukan bisnis DNA-nya. 100 juta, menurut lu 100 juta itu sudah bisa jadi atungan, oke ini utamanya seperti inilah. Gitu. Konsisten ya 100 jutanya ya? Iya. 3 bulan gitu. 100 juta minimal 3 bulan lah ya. Konsisten 3 bulan berarti bisnis lu ini udah jelas nih. Lu jualan apa, customer lu siapa, itu udah jelas tuh. Jadi bisnis DNA-nya udah mulai ketemu nih. Kalau masih di bawah 100 juta, belum bro, belum. 100 juta konsisten dan jangan hoki, jangan juta, spiking gitu kan, jangan di lebaran gitu kan. Atau enggak 100 juta gara-gara ada klien gede kasih kita 70 juta gitu. Jadi 100 juta itu konsisten 3 bulan, itu baru kelihatan nih bisnis lu punya DNA. Nah, dari DNA itu baru lu bedah nih gitu kan. Lu naikin omset gimana, naikin profit gimana, ini gimana gitu loh. Pokoknya 100 juta dulu aja lah. Kayaknya sih 100 untuk zaman sekarang 100 juta modal dengkul ya, atau bootstrapping atau modal apa, kayak gue juga kan mulai bisnis fotografi kamera sendiri kan, kurang dari 10 juta. Berarti budget minim atau barang-barang kepunyaan sendiri kita coba bisnis, 100 juta itu bisa banget, gak harus cari modal. Bisa banget bro.
pas udah nyampe situ lu mau ngapain ntar belakangan ya? Itu nanti lu belajar lagi. Ya, gitu loh. ya. Jangan lu buru-buru lah, maksudnya lu SD, lu belajar SD dulu, jangan lu buru-buru belajar kuliah, nggak nyambung bro. Kayak gitu 100 juta aja belum, sekarang lu mikir valuasi, ntar aja ya. Betul, itu benar banget. Jadi apa ya, maksudnya bisnis 100 juta itu kita ngomongnya gampang, itu kan kita ya, maksudnya kalau orang lain belum tentu loh. Iya, 100 juta tuh. Lu buka F&B, franchise gitu ya. Wah, gila. 100 juta susah. Susah, F&B satu cabang 100 gitu. juta mah susah. Iya. Punya ruko 3 lantai, sewa setahun 100 juta, itu aja 30 juta sebulan belum nyampe biasanya. Nah, itu ruko lu sewa loh. Lu gimana cuma sayang satu stand gitu loh. Iya. Kan, gitu. Sewa ruko aja 30 juta berat kan. Udah lah, bicara 100 juta dulu kita udah cukup acungin jempol lah buat go to the next step lagi ya. Itu gue setuju banget. Makanya kan kenapa biasanya ya untuk franchise yang monthly-nya masih di bawah 100 juta itu biasanya sih goyang, Pak. Itu nggak lama nanti setahun 2 tahun hilang semua tuh franchise. Atau cuman cari duit untuk bayar uang mitra. Ya, itu juga bisa gitu loh, jualan gerobak ibaratnya. Tapi gitu ada ya loh. kayak gitu ya? Banyak Pak. Banyak, Pak. Ibaratnya ya dia dari awal juga udah ngasih tahu, saya jualan gerobak, ini gerobaknya, ini resepnya, ini barangnya dari saya, ini caranya dijual gitu loh. Tapi nggak diurusin sama dia gitu loh. Itu juga banyak gitu loh. Dan siap-siap aja gitu kan, prepare aja. Oke. Betul. Dokter mobil, bengkel mobil berarti kan. Nah, bengkel mobil itu kan sesuatu hal yang cukup generik dan umum. Apa yang membedakan dokter mobil ketimbang bisnis lain? Nah itu bro, gue harus bisa jadi pembeda, kalau nggak gue nggak akan survive bro segini lama. Betul, 7 tahun lama loh, ada bengkel mobil di mana-mana ada. Betul sekali. Bukan sesuatu yang susah dicari. Apa yang beda? Dan sekarang kita masih, ya gue bilang sih sekarang sih kita nomor 2 lah ya dari market leader untuk bengkel di luar ATPM ya, atau bengkel di luar dealer loh. Karena untuk menjadi itu ya lu harus benar-benar memiliki diferensiasi yang kuat atau pembeda yang kuat sekali gitu loh. Lu harus ada alasannya lah kenapa kok customer maunya ke tempat lu nggak ke dealer gitu kan. Itu lu harus punya alasan kuat itu gitu loh kan, dan semakin cepat lu mengetahui itu semakin cepat bisnis lu bisa naik gitu loh. Oke. Kalau gue di dokter mobil kita udah tahu nih dari dulu nih spesialisasi nih apa nih, AC, tune up sama oil. Udah, gua nggak mengedepankan repair. Gua nggak suka repair. Lu repair lu ke dealer aja gitu kan. Oh gitu. Jadi kita memang lebih main ke teknologi yang paling baru, kita lebih main ke quick service di mana menguntungkan customer dalam sisi yang berbeda kan gitu kan. Jadi diferensiasinya itu lu harus jelas. Kalau nggak lu jualan barang yang sama dengan dealer, gue jamin lu kalah. Oke, berarti cara lu mendiferensiasi yang dokter mobil kok, berarti yang lu pakai adalah service yang nggak usah ribet banyak-banyak. Dengan service yang nggak banyak, lu fokus itu bener-bener the best. Teknologi bagus, di-update segala macam. Even better dari dealer. Oh ya? Oh, tapi kan kalau lu mau ngalahin dealer sampai semuanya mungkin berat. Maka lu fokus ke AC. Gue fokus ke AC, tune up, sama oli. Di mana 3 itu gue better than dealer. Customer gue orang bisa dibilang almost better than anyone ya. Yes, lu menjadi yang terbaik gitu kan nanti kan. Yang penting ada alasannya orang tidak kesana. Ada alasannya orang ke tempat lu gitu aja. Lu diferensiasi, lu harus kuat dulu nih gitu loh. Satu, dealer jarang ngerjain AC. Ya kan, makanya gue ngerjain AC di mana hari ini pekerjaan AC gue tergaransi, terintegrasi. Lu kerjain di Lampung, rusaknya di Surabaya, gue benerin di Surabaya. Oh ya? Yes. Even Astra tidak begitu, Pak. Oh, jadi salah satu keunikan lu juga dengan cabangnya udah 20 lebih, garansi di mana aja lu bisa beresin ya. Oh. Integrated warranty kalau kita gitu loh. Jadi gue lebih mementingkan customer. Kalau memang misalkan ada rusak di Surabaya, lu ngerjainnya di Lampung, data kan connect, bro. Iya. Kan gue tinggal tektokan internal. Misalkan ini ekstra nih berapa duit nih, kan gue yang tagih sendiri kan internal bisa dong. Yang penting customer problem solve kan. Yang penting dia seneng dulu, jangan diperibet dulu ya. Oke. Nah itu satu. Kemudian gue tune up. Dealer tidak tune up sedetail kita. Dealer tidak melakukan itu karena mereka tidak bisa melakukan itu. Karena mereka korporasi gede, mereka ada margin yang harus mereka ambil. Nah, kita enggak kan, kita fokus ke customer. Oli sama, dealer selalu maunya pakai olinya dia. Kenapa? Marginnya paling gede, Pak. Betul. Nah, kita nggak mau pakai nih oli dealer nih. Kenapa? Oli dealer jelek, Pak. Margin gede equals quality. Iya. Drop. Iya kan? Iya dong, pasti dong. Iya, nah, makanya kita maunya main di quality di mana harganya lebih mahal dari dealer, tapi quality lu dapet the best gitu loh. I see. Baik lagi diferensiasi aja gitu loh. Yang penting ada alasan orang tempat lu dah gitu aja. Nah, gitu loh. Karena ini kan bisnis konvensional ya sebenarnya. Banget Ya malah. Banget ya. Dari berbagai faktor, itu kan ada SDM, ada marketing, ada operasional segala macam. Yang membuat dokter mobil bisa sebesar ini apa? Marketingnya, SDM-nya atau apanya? Semua menunjang, Pak ya. Jadi maksudnya kita punya digital marketing team maybe untuk di kategori kita otomotif roda empat maybe the best ya di Indonesia. Oh ya? Gitu loh. Karena kita punya digital marketing team 32 orang. Buset, gila marketing tim 32 orang. Nah, kan lu bingung kan? Nah, ya. Gila marketing tim bengkel lagi. Maksudnya kalau marketing tim lu startup apa ya mungkin tuh gak banyak banget lah gitu ya. Ini bengkel mobil marketingnya 30 orang. Yes. Apa aja? SEO disikat, Facebook Ads disikat. Ya, sampai tim konten production kita ada semua. Berarti
marketing nih jadi salah satu hal yang terpenting di Dr. Mobil. Semuanya, Pak. Semuanya paling penting. Semuanya, Pak. Karena nggak ada salah satu ya kalau menurut gue ya. Kita dari operasional nih, oke nih, operasional kita ISO, Pak. 9001 2015 di mana Astra pun tidak. Jadi kan kita memang quality management control sistemnya kita jauh lebih bagus, trainingnya apa segala macam gitu kan, dan secara SOP ada semua gitu kan itu. Kemudian finance dan accounting kita 28 orang, Pak. Buset deh. Saya laporan keuangan keluar tanggal 15 tiap bulan audited, Pak. Buset. Nah, ada company kan yang keluar laporan keuangan 3 bulan kemudian. Udah terlambat, Pak, 3 bulan, Pak. Perusahaan misalkan rugi nih, lu rugi udah 3 bulan, Pak. Baru lu tahu, Pak, lu rugi 3 bulan, Pak. Kalau kita tanggal 15 tiap the next month. Nah, untuk membuat itu not easy loh, Pak. Apalagi bengkel kan. Itu kan detailnya perinci gitu apa segala macam. Wah, gila. Apapun bisnis lu ya, not easy lah ya mengeluarkan laporan keuangan per tanggal 15 tiap bulan. Nah, HRD kita sekarang sudah dilengkapi dengan training, sudah dilengkapi dengan scoring system. Jadi kalau lu masuk ke tempat kita hari ini semuanya udah pakai skor. Nilai lu 73, 85, 95. Dan itu akan terus-terusan ada update mungkin tiap bulan ada skornya ini. Satu tahun pasti ada. Oke. Jadi kita selalu scoring, kita selalu audit. Jadi tidak ada satupun ya yang menjadi tidak penting. Hanya saja lu mau kerjain yang mana duluan gitu loh. Oke. Fokus aja satu gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau marketing dan branding berarti. Dokter Mobil sih sebenarnya unik ya. Dan apalagi Dokter Mobil itu udah familiar di kuping gue sebenarnya dan banyak orang. Ya CEO ini aja kadang ini panggil gitu. Branding dan marketing dulu. Oke. Dokter Mobil itu tuh banyak dong SEO segala macam. Yang menurut lu paling efektif? No, jadi gini ya. Menurut gua ya, teman-teman UKM harus bisa membedakan antara sales, marketing, dan branding. Oke. Nah, kita kan dari basic ya. Saya selalu kalau ngajarin dari basic ya. Sales itu tujuannya closing, ya closing. Kan? Berarti harus jadi duit nih, ya kan? Betul. Marketing ini tujuannya adalah cari exposure, ya kan? Jadi lu sebanyak mungkin orang tahu tentang lu nih. Betul. Ya kan? Branding ini adalah tujuannya loyal customer. Buat taruh persepsi Dokter Mobil itu adalah AAA di kepalanya. Itu memberikan persepsi itu namanya brand communication, Pak. Oke. Nah, brand lu sendiri itu harus bisa diasosiasikan dengan apa yang customer mau nih. Experience gitu. Ya. Itu namanya customer experience, beda lagi, Pak. Jadi branding, makanya kan orang-orang belajar branding itu kan lama dan belum tentu ngeh gitu loh. Sebuah brand itu kayak misalkan Dokter Mobil nih. Dokter Mobil tuh brandnya apa sih gitu loh. Kita punya brand itu berbeda antara brand kita dengan customer, berbeda dengan brand kita di internal karyawan kita sendiri atau tim kita gitu loh. Betul. Kalau kita di customer, tagline kita itu pasti beres. Karena kenapa? Whatever your problem, udah lu tenang aja pasti beres gitu loh. Gue garansi tuh sampai misalkan kalau kita yang salah diagnosis, lu nggak usah keluar duit lagi, gue beresin problem lu pokoknya. Oke. Gitu loh. Berarti harganya sudah disepakati. Yang gitu lo angkat di brandingnya, experience-nya dia dong waktu. Yang gue angkat di brandingnya adalah rasa aman, Pak. Ya rasanya, bukan produk lu misalnya oli terbaik, enggak. No, oli terbaik semua orang juga bisa bilang kecapnya terbaik, Pak. Ya. Yang lo angkat adalah kalau lu di sini tenang, aman, pasti beres. Pasti beres, betul. Ya. Rasa aman lah yang gue jual gitu loh. Jadi orang harus mengerti what is a brand gitu loh. Ya, sama kayak Coca-Cola yang dijual adalah kebersamaan, bukan cola paling enak. Ya. Betul sekali gitu. Ya. Makanya dan Coca-Cola jelas brandingnya apa. Dan ketika Coca-Cola jelas brandingnya apa, dia membrandingkan itu selama 70 tahun lebih. Wah, nancep ya kan? Ya, gitu. Ya. Sama dengan Dokter Mobil gitu loh. Kita menemukan branding kita pasti beres, nggak gampang, Pak. Itu ketemunya setelah 4 tahun, Pak, gitu loh. Tahun keempat gitu loh. Kita baru mengerti, oh ini kayaknya bagus nih. Gitu dan itu kan pasti muncul setelah lu udah ngerasa, oh customer tuh sukanya kalau pasti beresnya, apanya. Itu gue survei. Bukan sesuatu dari yang langsung kepala muncul. Lu. Yes, betul di sekali. awal waktu lu ketemu, enggak. Ya. Itu disurvei, Pak. Jadi ketika kita bikin program, kita bikin ini itu, bisnisnya sudah berkembang, lu tanya sama customer lu. Betul, gitu apa yang kan? lu suka? Kenapa lu kesini? Gitu. Kenapa kok lu begini begitu? Ya. Nah, dari itu keluar kata-kata pasti beres itu berkali-kali. Ya. Nah, itulah yang kita ambil sebagai tagline dan boom gitu tagline itu. Berarti kayak misalnya 100 orang, 80 bilang dia suka karena ngerasa di sini pasti beres. Oh, ini sini beres lah. Pasti beres lah. Jadi kata-kata keyword itu tuh keluar berkali-kali. Nggak mungkin ribet lah. Akhirnya yaudah itu yang kita pakai dan itu experience itu yang kita angkat sebagai brandingnya kita, bukan produknya kita paling oli terbaik apa segala itu tambahan additional lah ya. Iya itu ya, bisa-bisa aja lah. Bisa-bisa aja oli kedepannya siapa tahu nggak pakai oli dan lu ganti lagi yang lain kan. Tapi tetap aja yang lu angkat adalah Dokter Mobil pasti beres. Nah dengan pasti beres itu baru diturunin kan. Oke nih pasti beres nih, kita mau mengambil branding pasti beres, berarti apa sih secara emosional kita memberikan rasa aman bagi customer. Gimana caranya? Garansi kita bagusin, sistem garansi kita perluas ya kan. Orang datang klaim garansi kita nggak ribet gitu. Pasti beresnya itu loh yang keren, gokil, kita masuk ke situ. Gokil. Belajar banget nih sama Kolung nih. Jadi ya itu, lu mau branding
Not easy Pak, brand pakai duit Pak gitu loh. Dan ya lebih kan? lama branding, ya marketing Ampun. kayaknya, marketing, sales kayaknya, ya itu branding yang lama ya. Marketing itu kan KPI-nya acquisition cost Pak. Ya, berapa yang datang WhatsApp kita, berapa yang datang ke toko Dengan kita. 100.000 nih misalnya. Gue iya. ngiklan 100.000, berapa Itu. banyak yang datang nih? 1 juta Ya. yang datang lu pinter kan Ya, gitu ya, kan. ya, ya, 10 ya. orang yang datang lu gue tabokin kan gitu kan. Lo iya dong bener kan. Oh, branding gitu kan loh. cukup. Kalau branding kan Wah. nggak kelihatan Pak. Ya, nggak Lu harus kelihatan. melakukan kegiatan itu selama 5 tahun, 6 tahun baru kelihatan nih. Oh customer melihat lu tuh Ya, ini ya, gitu. ya, ya. Makanya kita switch gitu loh ke situ. Kita berikan apa yang customer mau gitu. Betul, loh. betul, betul. Dan saran gue sih lo orang belajar branding sih. Kenapa? Branding salah nggak ada masalah gitu loh. Yang penting lu mengerti apa itu konsep branding dari awal sehingga ketika lu mengerjakannya lu menuju Bisa ke situ. improve. Ya, pelan-pelan bisa ke sono. Ya, menuju ke situ. Salah nggak apa-apa, lu ganti. Kita aja kita ganti. Logo kita ganti 3 kali loh, Pak. Oh ya? Lu tahu nggak satu kali ganti logo itu satu plang 40 sampai 50 juta. Iya, 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 Lu iya. ganti, Lu ganti 5 semua kok. cabang. Itu kan pasti ada berhubungan dengan branding dan nggak kelihatan kan? Dan nggak Wah, kelihatan itu. betul. Awal-awalnya dokter mobil kita pakai apa yang ada. Harga logonya waktu itu cuma 200.000 rupiah gitu kan. Ada Parkir orang bikin logo pakai berapa pakai baju dokter 200.000 gitu kan kita bikinin kan Iya, mesin iya. dokter mobil. Nah, logo kedua harganya 35 juta. Waduh. Nah, udah lebih punya duit lah ya waktu itu ya gitu kan. Kita bikin, kita bilang mau first class performance for your car, kita brandingnya German banget nih gitu loh. Begitu disurvey nggak cocok sama customer. Ya, ya. Kita ganti. Kita nggak- ganti jadi iya, apa iya. nih? Merah putih. Makanya hari ini logo kita dokter mobil adalah merah putih gitu kan. Merah putih, dokter mobil pasti beres. Ah, iya, iya, iya. Waktu dulu yang kedua lu masih bilangnya Jerman, apa? first class performance itu ego dari Ego. seorang entrepreneur, Pak. Iya, iya, iya. Pengennya Gitu keren, loh. pengen produk gua hebat. Yes, betul. Kalau ada yang lebih keren lebih, wah susah juga kan nanti ya. Bukan itu sih maksudnya nggak nyampe Pak ke customer. Iya, iya. Dan emang mungkin bukan itu yang Bukan dibeli, itu yang dibeli. sama mereka. Betul. Oh, Mereka iya, membeli iya, apa iya, nih? iya, iya, Gitu iya, loh. iya. Jadi customer ke dokter mobil itu membeli rasa aman, Pak. Kalau misalkan rusak lagi udah ada yang tanggung jawab. Nggak mungkin hilang. Yes. Ada di mana-mana, itu yang dicari. Betul sekali. Dan itu lebih Customer penting. membeli rasa aman karena pasti beres gitu loh. Ah, Nah, keren, 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 keren. Jadi that itu kan namanya brand ya, brand konsep. Kemudian brand communication. Apa yang lo harus komunikasikan? Nah, itu kan juga penting tuh gitu Ya, kan. ya. Kemudian kalau kayak lu bilang kayak SEO, Instagram, Facebook, Marketing. itu platform Pak Platform namanya. marketing. Iya kan, platform marketingnya kita Ya. mau lewat apa nih gitu kan. Ya, ya, ya. Namanya channel distribusi informasi. Ini lewat mana Ya, kan ya. gitu kan ya. Itu sih sah-sah saja ya. Maksudnya setiap bisnis pasti beda Pak. Maksudnya TikTok akan lebih bagus untuk apa? Untuk apa? Betul, betul, betul. Instagram mobil, akan lebih bagus untuk dokter apa mobil, gitu kan. Kalau kita sampai hari ini the best masih YouTube Pak. YouTube the best. YouTube masih the best Pak untuk kita, Pak. Mantap. Berarti lu kasih edukasi dong ya? Edukasi ada review mobil nggak? Nggak, ya lu nonton YouTube gue aja, gue nggak pernah review mobil. Nggak pernah review. Berarti edukasi. Nih, kalau apa yang harus lu perhatiin kalau mobil lu pengen Edukasi, jalan jauh. problem solving, yes, gitu. Ini kalau ban lu begini, ini tanda-tanda udah harus ganti. Betul, betul. Dan betul. itu yang paling memberikan banyak hasil ya. Yes, kita punya lebih dari 700 video kan udah kan itu semua untuk edukasi itu. Wah, Jadi gila. lu nontonnya nggak kelar-kelar gitu loh. Iya, Dan ya, itu dan, emang dan bikin YouTube bertahun-tahun. lebih lama berko. Uh. Kalau Facebook kan lu cepat dapat conversi kan. Kalau itu kan wah lu dari situ 1 season 2 ya. jadi teman-teman kami juga harus tahu ya, YouTube itu tergantung audience lu. Satu kali lu menentukan target audience lu nggak bisa rubah. Ya, jadi kayak Karena YouTube gua. numpuknya lama tuh. Yes, kayak YouTube gue nih, kolam ikannya itu suka nonton yang serius, yang durasinya itu di atas 3,5 menit sampai 7 menit. Oke. Jadi gue nggak bisa nih kayak Christine Ali, kan gue juga kenal Christine Ali kan. Ya. Dia bikin podcast sampai 1 jam, nggak bisa gue bikin 1 jam bro. Customer gue lari, Ya, penonton ya. gue lari. Ngapain dia denger itu? Nggak mungkin dia mau denger. Dia pengen cari cepet-cepet aja, ban gue dong. Nah, cari gitu ya. yang 3,5 sampai 10 menit nih gitu loh. Nah, untuk yang di bawah 3,5 menit itu nggak bisa gue masukin di Facebook. Nah, di YouTube, makanya gue masukin di Facebook dan Instagram. Tapi berhubungan edukasi, Reels, Nah, jadi gue potong-potong nih. Oke. Video oke. gua yang tadinya panjang gue potong per segmen ya kan, Oke, satu segmen oke. cuma 1 menit. Nah itu gue naikin reels gitu loh. Oke, oke, oke. Jadi customer di Instagram memang lebih muda-muda, dia lebih suka nonton reels Pak. Cepat gitu loh. Customer di YouTube lebih tua-tua. Lebih Dia tua-tua biasanya, betul. Dia suka nonton duduk nonton something Nonton. serius gitu kan. Ya, Oh sambil iya minum bener kopi. nih Ya, gitu ya, kan. bener juga sambil ngeliatin bannya. Ya, Betul gitu loh. Nah sedangkan sekarang TikTok maunya orang cuma nonton for fun. Ya, akhirnya kan, bikinnya nah. lebih seneng-seneng. Nah akhirnya gue bikin TikTok for fun yang dimana nggak ada guanya di situ, nggak boleh ada gua karena gue terbranding untuk serius nih. Oke. Kita oke. ngomong untuk program kerja Benar, yang benar, serius, benar, yang benar, ini yang benar, serius benar. gitu. Kalau yang TikTok lebih ke bercanda. Oke. Gitu loh. Banyak bercandanya, banyak ininya gitu loh. Nah, Tapi TikTok jalan nggak sih? jalan Pak, Jalan juga ya? jalan Pak. Tapi paling jalan so far YouTube ya. Karena itu udah ketimbun lama juga kan, bikin video berapa banyak. YouTube 385 subscriber ya. Facebook gua 150.000, Instagram 250.000. Gila. Itu semua overall konsep lo yang bikin?
Enggak lah, ada tim marketing yang bikin, gua hanya yang ngomongin gitu dan Oke, gua ya. oke. Maksudnya kalau gua kan kita mengkombinasi data dengan lapangan, dengan riset ya kan, dengan riset SEO, background apa segala macam itu kita combine, makanya kita bisa keluar konten-konten itu gitu loh. Oke. Dan konten-konten kita biasanya tidak pernah endorse. Emang I selalu see. kita bikin konten gitu bikin loh. sendiri terus. Yes. Gak pernah bayar orang. Nggak pernah endorse, nggak pernah di-endorse juga. I see, Jadi I see. apapun yang kita bikin pure konten. Oke, tadi kan gue ngeliat berarti kebanyakan mainnya di organic channel loh. Oh YouTube enggak lah, semua iklan juga main, Pak. Ads mah main, ads Pak. juga main. Nah, Iya, tapi lebih ngefek yang organik atau yang ads? Dua-duanya, nggak bisa ngomong. Bisa dibilang 50-50. Yes. Jadi kalau kita organiknya kita jalan, ads-nya pun kita jalan karena ya lu tidak dipungkiri lah ya namanya Meta tetap berpengaruh dalam bisnis lu gitu kan. Ya kan si Meta dia terima duit lu, dia iklanin barang lu ya bagus gitu kan. Dia bisa bagus bisa boncos. Cuman lu kalau hanya mengandalkan ads ketika ads itu lagi bermasalah, bisnis lu anjlok. Oke, berarti hitungannya kalau gue coba simpulin ya. Saya misalnya ads mati. Tiba-tiba Meta nggak jelas, mati. Google Ads mati dengan SEO gua ada 8 orang, Pak. tim SEO lu udah berapa orang? Bikin artikel berapa sehari? 5. Hari ini artikel tidak terlalu nendang ya, Pak ya. Oh iya, malah ngapain lo? Gue sih ngomong dulu ya. Oke. Tapi apa berarti SEO secara lebih jalan? Ya ngebenerin website lu dengan backlink ya semua gitu loh. Oh, mana lebih jalan itu daripada artikel? Artikel oke, cuman maksudnya hari ini Google udah nggak begitu lagi caranya. Gitu. Oh ya? Jadi dia tidak mengutamakan banyak artikel, dia mengutamakan quality of the article gitu loh. Oke. Artikel lu bisa sedikit dan bisa jadi page one kok kalau semua orang baca dan semua orang komen di situ gitu loh. Oh sih. Jadi SEO lu cari yang ya maksudnya gue juga tidak expert dalam SEO ya, maksudnya gue ngerti, cuman head of SEO gue ini genius dalam SEO ya kan, Bapak Rianda, ya dia genius gitu loh di situ, jadi dia yang nyetingin itu semua dan tim SEO gue 8 orang, Pak. Buset deh. Lu bisa mengerti betapa pentingnya organik bagi kita kan gitu loh, ketika lu ngomong udah 8 orang, company paling punya satu. Iya, 1, 2, 3, 8. Gila ya. Berarti kalau misal ads mati dengan semua organik lu turun Masih jalan. Omset Masih jalan. Omset masih jalan gitu loh. Gak bakal turun lebih dari 10%. Kalau mati dalam hari, kalau ads itu nanti efeknya 3-4 hari, Pak. Nggak mungkin efeknya hari itu juga. Jadi selama ketika hari itu mati, kita udah persiapan 3-4 hari kemudian ngapain nih. Jadi dari SEO ngapain, dari dari Customer Relationship Management-nya ngapain. Gitu. Udah mulai follow up mungkin, udah mulai apa. follow up, bikin yang lain lagi supaya ini tidak turun. Dan kemungkinan besar tidak akan turun berarti. Karena channel lu sangat banyak dan organiknya tuh kuat banget ya. Yes. Hari ini yang susah adalah naikin, Pak. Karena tahu sendiri ya semuanya itu kan kalau cuma segitu-segitu aja gampang untuk mengolahin. Gimana caranya kita naikin karena si Meta lagi kurang ajar gitu kan. Si Google juga lagi begitu. Google GMB kan, Google My Business kan lagi ribut nih ya kan. Semua orang kan tiap bulan lagi ribut nih. Google ini, Google itu lagi kena ban apa segala macam. Ya begitulah gitu loh. Emang 2022 ini badainya kita gitu loh. Oh gitu ya. Dan lu cukup tenang karena untungnya YouTube lu udah investasi 700 video berapa lama? 7 tahun itu atau 5 tahun? Gue bikin YouTube 2016 karena 2014 itu waktu itu internet masih belum cukup kuat untuk orang nonton YouTube. Jadi betul, belum jarang. Ada yang nonton cuman nggak banyak Dikit, gitu kan, dikit. benar. 2015 mulai nih gitu loh. Ya, ketika kita kita wifi mulai masih kuota yes, ya, mana orang kan? nonton ya. Nah, begitu udah mulai baru kita mulai investasi di situ. Kita bikinlah video, bikinlah ini, bikinlah itu gitu loh. Gila, 700 video ya. Yes. Gitu. Udah banyak, Pak, banyak banget, Pak, sumpah deh. Gua udah sampai bingung gitu loh mau Lu syuting bikin. Seminggu berapa kali kok? Sebulan sekali, tapi satu kali syuting bisa 8 video, 12 gitu. video, 30 video gitu loh ya. Bisa 30 video sehari? Bisa. Kalau udah di planning semua bisa. Itu script overall yang bikin semua? Biasanya kita ngobrol ya, saya sama social media spesialis, sama konten spesialisnya itu ngobrol, kok kayaknya ini bagus nih, oke, ntar ada gue yang tambahin atau gue kurangin. Biasanya sih kita ngobrol dulu. Oh gitu, tapi sehari syuting langsung banyak? Iya, saya maunya begitu karena saya kerjaan banyak, Pak. Kalau setiap hari syuting membuset buang waktu gua. Iya. Jadi satu kali syuting ini misalkan oke nih besok syuting, ya udah besok syuting semua iklan apa segala macam dipadetin tuh di satu hari. I see. Nah, kalau ngomongin sales, apa yang dilakuin emang? Nah, kalau sales balik lagi. Sales itu kan berhubungan sama customer ya. Jadi sales itu tidak dilakukan di kantor pusat. Sales itu dilakukan di cabang masing-masing yang berhadapan langsung dengan customer. Tugasnya sales KPI-nya sih simple, Pak, basket size. Betul. Sama conversion rate. Jadi 10 customer yang datang, kalau berapa yang jadi? Cuma 3 yang jadi, lu gue tabokin. Iya, kan gitu iya, kan. iya, Kalau iya. 10 yang jadi, lu gue kasih jempol 2, lu pinter gitu kan. Nah, 10 yang jadi juga berapa basket size-nya? Lu bisa upsize gak? Lu bisa upsell gak? Nah, harga per customer-nya berapa nih? Satu customer nih datang bayar ke kita nih gitu. Average value-nya berapa? Yes. Oke, berarti yang kalau orang UMKM segala macam
Ya, kalaupun saya belum punya atau punya sendiri, lu masih lu yang jualan, ya lu nilai aja kira-kira dari berapa klien berapa yang jadi, betul. gitu kan? Kan kalau lu punya POS kan dapat kan? Iya benar. Transaksi berapa per transaksi, iya kan? Per transaksi berapa, dari yang datang berapa, yang jadi berapa, segala macam lu ukur aja dengan KPI tertentu ya. Betul. Kalau di lu berarti yang datang 10 minimal harus di atas 5 dong. Kan udah urgent tuh. Conversion rate gue 93%, returning customer gue 47% dengan basket size gue di atas harga paket. Jadi udah pasti ke upsell. Udah pasti ke upsell. Yes. Dan 93% udah pasti jadi kalau udah datang. Yes. Ya benar sih, karena orang datang udah pasti pengen tuh kemungkinan besar. Udah cari-cari di IG, yes, ada kebutuhannya lah. Betul. Edukasinya udah duluan ya. Betul. Oh. Dan data itu diupdate per minggu, Pak, kalau di kita gitu. Jadi kita kalau bergeser sedikit kita tahu semua. Gitu. Jadi emang ya udah dibikin secara ini company gitu loh, bukan cuma sekedar bisnis gitu loh, no. Oke. Tapi di sini di podcast gue juga ngajarin orang-orang untuk bisa upgrade dari toko jadi brand. Bagus. Oke. Dari toko jadi brand, toko jadi bisnis kan tuh different things kan. Betul. Apakah dari awal Dokter Mobil udah langsung jadi brand, jadi bisnis? No. Jadi dari awal kita berpikir mau buka bisnis itu iya. Oh, udah berpikir? Yes. Tapi awalnya cuma sekedar toko dong, toko bengkel. Awalnya buka bengkel, tapi kita di sebagai entrepreneur sebagai ownernya, lu mau buka bengkel atau buka bisnis? Kalau lu mau buka bengkel, gua akan jadi teknisi yang terpintar. Betul. Ya kan, yang terpandai, teknisi yang terpandai. Ya, betul. Kalau gua nggak mau, gua maunya jadi bisnis. Ya udah, gua cari orang pintar growth, aja. Segala macam. Yes. Yang penting ya jadi kayak McDonald, Pak. Lu mau jadi burger yang paling enak atau yang jualan burger paling banyak? Ya, benar, itu beda. Gitu loh. Beda. Lu mau jadi burger paling enak, jangan jadi McD. Iya. Lu buka aja sendiri stand atau apa, jualan mahal 50.000 satu burger, 70.000 satu burger, paling enak. Boleh. Jualan 50-20 sehari udah cukup, lu bisa hidup. Udah bisa 10, beli apa? Lu jualan 20 sehari udah sejuta, Pak. Iya, makanya. Kalau Pak gitu. Habis itu udah untung lu. Iya, udah untung, Pak. Udah bisa beli apa? Audium ya. Lu mau jualan begitu atau lu mau jadi McDonald satu hari 3 juta burger, Pak? Dari awal lu emang udah kepikir pengen jadi McD, tapi awalnya mulai dari toko bengkel biasa dulu. Iya dong, prototyping kan. Oke, ini buat penutup juga buat terakhir. Ntar kita tidak menutup kemungkinan kapan-kapan kita undang lagi Kolong ya. Ntar komen-komen. Nih, mudah-mudahan sempet ya kan, sibuk nih, gila. Bentar lagi mau diinvest puluhan M lagi. Kalau cerita brand belajar sama ahlinya lah ya. Di Indonesia ahlinya banyak. Ya. Tapi kalau gue pengen tahu, lu sebelum waktu lu masih jadi toko, dari segala aspek sampai sekarang apa aja yang lu rubah? Mungkin top 3 deh yang bener-bener kerasa rubahnya. Mungkin CRM-nya, mungkin SDM-nya, mungkin marketingnya. Apa yang berubah dari dulu cuma sekedar toko? Sistem. Dimana kalau namanya toko itu nggak ada lu nggak jalan, Pak. Dan yang paling besar problem adalah duit. Duit yang masuk itu mau dikemanain? Itu kan semua orang bingung tuh, ya kan? Kayak toko-toko di seluruh Indonesia. Akhir hari anaknya, ya gini deh, secara kasarnya ya gambaran besar ya. Gue punya banyak temen di daerah yang orang tuanya punya toko besar di daerah dan cukup kaya, Pak. Ini gue nggak bilang cukup lah ya, brosnya. Nggak bakal habis lah ya, kaya gitu kan. Anaknya di sekolahin ke luar negeri nih, udah sanggup nih sekolahin ke Amerika segala macam. Pulang-pulang ngapain, Pak? Bikin bon. Loh iya kan? Itu yang terjadi. Jaga toko jadinya, toko ya. Kenapa tidak lu mengimplementasi atau lu membuat sebuah sistem di mana ya nggak ada lu, itu toko akan jalan. Namanya toko, Pak. Indomaret aja banyak. Iya. Lu ya kan, bedanya toko lo sama Indomaret apa? Kalau lu selalu bilang beda ya nggak akan jadi gitu. Iya. Carilah kesamaan apa yang dia sistemasi, lu sistemasi. Carilah kesamaan. Problemnya semua entrepreneur di sana. Oh, toko gua beda sama Indomaret, harus begini. Ada aja lu ngomong beda, ya pasti ada irisannya. Nah, gitu loh. Lu selalu ngomong beda ya lu nggak bakal nyampe gitu loh. Lu kalau ngomong sama, oh ininya sama ya. Itu dulu lu sistemasi. Atau coba disambung-sambungin. Nah, coba lu sambungin ke yang lain. Gimana caranya ini, caranya ini. Lu punya teman sales apartemen, lu ngajak ngobrol sama dia. Lu biasa di sistem gimana sih, di target gimana sih? Mungkin lu bisa implementasiin ke admin lu, ke sales lu. Betul kan? Iya. Nah, karena setiap orang yang gua ajakin ngomong nih, yang namanya anak-anak yang dari toko ya. Oh, beda, toko gua nggak bisa sama kayak Indomaret begini. Ya lu selalu cari bedanya. Iya, bakal sama kan. Ya mikirnya kalau emang gua beda. Nah, padahal kalau lu mau improve bisa, asalkan lu belajar aja terus ya. Betul, asalkan lu cari kesamaan bisa kok. Oke nih, produk butuh konsultasi dan produk tidak butuh konsultasi. Lu garisin toko lu. Produk tidak butuh konsultasi lu bikin kayak Indomaret. Itu bikin aja sendiri Indomaret. Benar. Yang perlu konsultasi baru lu siapin. Orangnya, siapa? Iya, gitu. Customer relationship manager. Selesai kan? Iya, habis itu lu nggak harus semuanya diurusin sama si customer relationship manager. Problem, Pak. Problem solve, ya kan ya? Iya. Kadang-kadang orang tuh mikirnya begitu gitu loh, gitu banget gitu loh. Iya, dan yang mungkin beda juga makin ke belakang yang diangkat oleh Dokter Mobil adalah kenyamanan. Dia udah tahu fokus ke kenyamanan. Yang mungkin dulu pengen jadi yang paling keren produknya segala macam, itu mulai shifting. Yes, rasa aman kalau kita jual. Balik lagi ya, itu butuh
time, itu butuh time, research, analisa. Ya kan? Yes, nggak bisa lu ketemu dalam setahun, itu bullshit. Nggak mungkin, lah ya, nggak itu mungkin. bullshit gitu loh. Harus ngobrol sama customernya, nggak mungkin lu duduk-duduk. Nah. Oke, kalau gitu ini, nggak mungkin. Nah, betul. Gue guling ketemu, nggak mungkin. Tugas Ya, lu sebagai owner adalah ngobrol sama customer lu. See what they want, see why they pay you. cari Datanya. sama nih. Samanya ini nih kayak Yes. sama nih. Itu yang tugas kita gas. owner, betul. Bukan bikin bond tiap hari ngitungin duit masukin takut hilang banget gitu loh. Cari aduh stoknya bener gak ya? Iya Aduh, gitu itu mah loh. kayak Itu tugasnya kasir, Pak. lu kasih lu bayar aja 3 juta ya. Nah, kata-kata lu ya bayar 3 juta ya. Jadi dia sekolah ke luar negeri pulang-pulang untuk gaji, untuk ngerjain kerjaan gaji 3 juta gitu Iya. kan. Nah, sesuai nggak gitu loh. Nah, lu nggak usah kayak gitu kan. Nah, lu jadilah owner gitu kan, Ya. ngobrol lah sama customer lu Jadi butuh businessman. apa Iya, kan? iya. Baru Baru lu bangun lengkapin. brand akhirnya. Nah. Nggak mungkin bangun brand itu bukan ngomongin masalah paling bagus, paling Betul, produknya gimana, paling keren. betul, Lu lihat betul. yang paling dibutuhin sama customer. Betul lah, balik lagi kok di daerah lu kalau tahu ya di Sumatera ada brand namanya Gelail, itu untuk minimarket, supermarket gitu. Ya, ya. Itu gede loh di daerah lo. Gila. Oh ya? Iya loh, di Jakarta Carrefour mungkin gede gitu kan, di daerah dia lebih gede, Pak. Oh. Jadi maksudnya tidak selalu yang namanya bisnis gede itu lu kalah selalu dengan kompetitor lu Ya. yang lebih gede, enggak. Asal lu ada diferensiasi juga. Betul. Kita dokter mobil aja coba kita fight-nya ujung-ujungnya sama siapa? Astra kan gitu loh. Astra Motors Indonesia kan gitu loh. Yang Nah, dulu kita kepikirannya cuma sama toko sebelah. kita nggak takut gitu loh. Kenapa ya? Balik lagi, saya memiliki diferensiasi yang jelas. Ya, dan dari awal it's okay lu mulai dari toko-toko biasa dulu. Pasti lu mulai dari toko. Lu visinya harus dijauh dulu ke sono. Ya, jangan balik lagi jangan mau mau jadi apa. jangan mau nyantai di situ. Balik lagi, bro, nyaman. maunya jadi ya, apa, tapi bro? kalau pengen zona nyaman lu dapat 10 juta Nah, itu enggak apa-apa it's juga. okay gitu Karena loh, kan ya begini kan? akan pusing. Bener gak? Lebih gampang punya toko kalau duduk-duduk nungguin. Nah, Bener gak? bener lah. Lu jadi gua ya, lu mau lihat jadwal gua sampai Januari. Lu gila nungguin lu ngurusin 8 orang ICU, 30 orang marketing kan gila. Kalau punya toko lu bisa dapat cuan tiap bulan 30 juta, oke boleh. Tapi kalau pengen lebih, nah nonton podcast ini follow Kolung. Follow lu lah, lu kan ngajarin bisnis lah. Kalau gua kan ngajarin mobil. Jadi otomotif, lah, oh iya ya benar. kan? Kalau pengen mobilnya aman segala macam belajar dari Kolung. Kalau pengen denger Kolung ngajarin bisnisnya, berarti balik di belakangnya gimana? Kita ntar kapan undang-undang lagi. Boleh. Thank you banget Kolung ya, udah di sini Sama-sama. Kolung. Sip. Oke, kalau gitu mungkin kalian semua udah belajar banyak dari Kolung. Kalian bisa kalau punya masalah-masalah mobil, pengen tahu belajar biar lebih pintar ngurusin mobil, ya bisa buka YouTube Dokter Mobil atau follow Kolung, gak usah bertanya ya. Bahkan follow Dokter Mobil ada 250.000 followers ya. Oke, terima kasih. Tanpa berubah toko jadi brand, tonton lagi podcast kita selanjutnya.